Halo guys, di video kali ini aku mau share tutorial makeup yang super mudah diikuti karena menggunakan beberapa makeup hack simple yang bikin hasilnya terlihat lebih profesional. Jadi, meskipun kamu masih pemula, tetap bisa ikutin dengan mudah dan mendapatkan hasil makeup yang rapi dan maksimal. Yuk langsung kita mulai. Kalian sebelum make up pastikan kalian harus pakai moisturizer atau pakai pelembab atau bisa kalian pakai primer. Jadi kalau aku di sini aku pakai moisturizer yang bentuknya dia tuh gel, di apply aja ke seluruh wajah, cuman di bagian hidung diusahakan tidak terlalu banyak karena dia yang bakal mudah sekali untuk longsor. Ini tunggu kering dulu baru nanti kita lanjut ke complexion. Lanjut untuk complexion, di sini aku pakai skin tint, dan kalian itu kalau misalkan pakai complexion tuh jangan langsung di apply, apalagi kalau kalian pakai skin tint. Kalau kalian langsung taruh di sini di muka, itu bakal bikin kelihatan ngeblok atau bikin terlihat lebih dempul ya. Kita taruh sedikit dulu di tangan atau di wadah seperti ini. Cara apply-nya, kalau untuk di bagian pipi sini kita apply-nya ke atas. Jadi dia tuh masuk ke dalam pori-pori, bikin pori-porinya tuh tidak terlihat besar ya. Nah, untuk di bagian T-zone ini di apply-nya ke bawah. Kayak gini, nanti baru diratakan menggunakan spons. Dan kalau misalkan dirasa sponsnya itu kering, kalian bisa semprot dulu pakai toner atau setting spray. Sorry banget, jadi sebelum taruh complexion ini, seharusnya tadi disemprot pakai setting spray dulu baru complexion. Cuman tadi aku lupa. Jadi pokoknya kalian sebelum pakai complexion, pakai setting spray biar makeupnya lebih awet lagi ya. Nah ini langsung aja di tap-tap aja sampai dia ngerata. Agak lumayan tekan juga nggak apa-apa. Kalian juga harus perhatikan di bagian lipatan-lipatan kayak smile line atau di samping hidung sini harus bener-bener dia tuh terkena dengan complexion. Nah, jadi nggak ada yang gantang-gantang atau yang kelewat gitu ya. Kalau misalkan pakaian di belakang hidung atau garis hidung, kalian hidungnya diginiin juga boleh. Pokoknya biar dia tuh masuk ya. Jadi nggak ada yang belang atau nggak kena complexionnya gitu ya. Di bagian smile line kalian boleh pakainya kayak gini sampai ke bawah leher juga, jadi nggak belang ya guys. Kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya benar-benar bagus banget nih. Aku yang udah aku pakai yang sebelah kanan ini terlihat lebih flawless dan bahkan nggak ada pori-porinya guys. Dia tuh malah glowing ya, karena kan tadi sebelumnya pakai pelengkap dulu. Jadi bagus banget. Kalian harus pastiin pakai yang namanya primer atau pelembab, apalagi kalau misalkan kulit kalian tuh kering ya, biar complexion tuh nempel gitu. Sebelah kiri juga aku ratain aja dulu. Jadi aku mau kasih tahu perbedaan antara bronzer dan juga kontur. Kontur ini warnanya lebih kayak ke abu-abuan ya, dia lebih ke abu-abu, sedangkan bronzer dia warnanya lebih ke coklat. Jadi si bronzer ini dia warm tone, kalau si contour ini dia cool tone. Nah, untuk penempatannya juga dia berbeda. Untuk kontur itu dia memberikan ilusi pada wajah, jadi kayak memberikan bayangan pada wajah. Kalau kalian pengen wajahnya terlihat tirus atau mancung, kalian bisa pakai yang namanya kontur. Tapi kalau bronzer itu dia memberikan kehangatan pada wajah yang bikin makeup kalian tuh lebih berdimensi, lebih hidup ya. Jadi kalau kalian makeup tuh nggak terlihat yang kayak putih atau flat doang kayak gitu. Nah di sini aku setelah complexion aku mau pakai kontur ya. Dia yang cool tone ini warnanya agak abu-abu. Aku mau taruh di bagian hidung untuk membuat hidungnya tuh terlihat lebih mancung. Aku bawa dari alis ke bawah sini ya. Jadi disambungkan ke alis, di pipi, dan taruhnya seperti ini. Kalian boleh ikutin cara aku untuk memakai konturnya ini. Bisa ditaruh di dahi biar dahinya tuh nggak terlalu lebar, apalagi kalau kalian yang memiliki dahi yang lumayan besar biar terlihat lebih kecil atau lebih mungil gitu ya, tidak terlalu jenong lah. Untuk blendnya kalian boleh pakai brush atau boleh pakai tangan. Kalau aku pakai tangan di sini untuk ngeblendnya itu ke atas gini ya. Untuk bagian hidung kalian boleh ratainnya tuh ke samping sini,
Jadi dia tuh nggak ngeblok kayak bikin garis doang gitu, nggak, tapi dia kayak memberikan bayangan aja, kayak kalian tuh seakan-akan hidung kalian tuh mancungnya alami. Jadi ke samping ya, untuk ngeblendin ke samping, taruh ke alis, sampai ke alis dan ke bawah alis ini ya, sedikit. Nah, aku juga mau kasih tambahan di bawah sini dan taruhnya di garis sini, di jauhan. Dia ditariknya ke bawah, di blendnya ke bawah. Nah, jadi si kontur tuh hanya memberikan ilusi aja atau bayangan aja. Nah, dia warnanya memang agak ke abu-abuan. Before, after. Lanjut untuk kontur kan udah selesai nih ya. Nah, untuk bagian hidung aku pakein highlight dia biar lebih rapi ya, dan lebih terlihat lagi si hidungnya, dan lebih kelihatan kayak menonjol dan kilat. Lanjut kita pakai cream blush. Aku pakai cream blush yang warnanya pink ini, yang lumayan pink banget ya. Dia pakai sedikit aja karena ini udah pigmented banget, dan dipakainya dia liter L dulu. Ini ya, dipakainya liter L, terus di blend. Aku lebih suka ngeblend pakai tangan ya, karena kalau pakai brush agak lumayan susah kalau menurut aku. Lebih enak pakai tangan, karena kalau misalkan cream blush ini lebih enak aja kalau kesentuhnya kulit gitu. Tapi kalau misalkan blush powdernya aku biasa pakai brush. Nah, liter L, wow, agak lumayan ketebalan, but it's okay. Kita blend terus aja biar dia tuh nggak kelihatan ngeblok ya. Jadi kalian pakai brush on tuh juga ada tekniknya. Dia pakai liter L biar dia tuh nggak terlihat ngeblok. Jadi kelihatan kayak merona aja gitu. Bagus lah pokoknya mah. Nah, setelah semua yang pakai krim, modelnya krim kayak complexionnya, terus blush onnya, bahkan konturnya, itu kita set pakai setting spray. Karena kan tadi sebelum complexion harusnya pakai setting spray juga. Ini tuh yang bikin makeup tuh awet seharian dan gak nge-crack, bagus banget, tahan banting juga, tahan air. Apalagi kalau kalian kehujanan atau kalian nangis-nangis pun juga aman. Untuk setting spray di sini aku baru beli lagi. Sebenarnya dia salah kirim ukuran, tapi it's okay. Mungkin dia lagi banyak orderan, karena aku sebenarnya pesennya besar tapi diantarinnya kecil kayak gini. Kenapa aku suka banget sama ini? Karena dia ada bulir-bulir glitternya gitu, jadi bikin muka tuh kayak ada bling-blingnya gitu loh. Nah, ini kita semprotin aja. Sebelumnya juga harus dikocok dulu biar si glitternya tuh nggak ngumpul di bawah. Tunggu kering dulu, nanti baru lanjut ke powder. Oke, ini udah kering, kalian boleh lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pakai powder. Nah, untuk powdernya di sini pakainya juga harusnya di tap-tap aja, jangan langsung yang digeser-geser gitu ya. Dan di tap-tapnya juga harus ngambang. Dan kalian harus pastikan banget muka kalian udah beneran kering gitu loh ya. Jangan si setting spraynya tadi masih agak lumayan lembab, itu kalian apply, karena itu nanti yang bikin makeupnya tuh jadi kelihatan nge-crack guys. Nah, ini di tap-tapnya ngambang aja, nggak apa-apa agak lumayan banyak, karena nanti kita bakal bersihkan setelah semuanya sudah ter-apply bedaknya. Dan di sini aku pakai bedaknya ke seluruh wajah. Nah, si bedak Max ini dia menurut aku bagus banget karena dia nggak bikin abu-abu di wajah. Jadi walaupun putih, sebenarnya aku kan kulitku juga nggak yang putih-putih banget, tapi kalau aku pakai ini dia nggak bikin muka aku jadi abu-abu, justru malah jadi kayak cerah gitu, terang. Dan kalau misalnya mau apply di bagian smile line, itu juga sama seperti complexion tadi cara apply-nya. Jadi nanti kalau kalian senyum tuh nggak bikin dia tuh kelihatan smile line-nya gitu loh, nggak nge-crack. Dan pastikan di bagian lipatan mata ini jangan sampai ada yang ngegumpal. Kalau misalkan ada yang ngegumpal, bagian complexionnya kalian bersihkan dulu atau kalian ratakan dulu, baru di set pakai powder. Ini bakal aman banget, dia nggak bikin ada yang gumpal-gumpal di bagian mata. Sama di bagian tadi ini juga kayak gini ya, jadi nggak ada yang terlewatkan oleh makeup guys. Jadi nggak yang bikin makeup kalian tuh terlihat cemong.
baru boleh dibersihkan atau digeser karena kan udah aman. Dan digesernya juga jangan kayak kasar banget gitu, jangan. Tapi agak lumayan lembut karena kalau kasar nanti juga bikin makeupnya kegeser. Sebenarnya sih nggak kegeser sih, sebenarnya udah aman aja sih. Cuman kita kan juga harus berhati-hati. Tuh terlihat lebih smooth ya, lebih bagus, lebih halus, lebih kotor sekali dah biarin lah. Nah ini lebih halus banget ya, kayak pakai efek filter Paris kayak ngeblur gitu loh. Jadi bagian smile line nih kalau senyum pun juga dia nggak bikin nge-crack. Nah bisa dilihat nggak nge-crack, aman banget. Nah kalau kalian yang kulitnya tuh oily skin, kalian boleh tambahkan lagi pakai bedak padat. Karena kan kalau oily skin itu kalau misalkan keringetan dia kan agak berminyak, jadi biar lebih aman lagi kalian pakai bedak padat. Kalau aku di sini tipe mukanya tuh yang dry ya, jadi aku cukup pakai bedak tabur aja, itu udah aman banget sampai seharian full. Lanjut aku mau pakai blush on powder. Di sini aku mau pakai warna yang juga terang karena kan tadi untuk si cream blushnya aku pakai warna pink terang, dan untuk blush on powdernya juga aku pakai warna yang terang. Untuk cara apply-nya sama kayak cream blush tadi, dia liter L ya, jangan kayak langsung gitu karena nanti bikin ngeblok. Dia itu juga agak ngebantu bikin muka tuh terlihat lebih tirus lagi ya, karena kan misalkan di apply-nya sini banyak itu ya mukanya tembem makin tembem guys. Dan kalian tuh harus pastikan apa-apa tuh di blendnya tuh bener ya, rata gitu, jangan yang asal cuma tempok udah ditinggal, karena kayak gitu bikin nggak terlihat alami atau kayak nggak menyatu gitu loh antara bedak sama si blush on. Jadi pastikan ngeblendnya juga yang bener-bener ngeblend. Di sini aku mau kasih sedikit di bagian ujung hidung. I'm so sorry, gak kerekam. Jadi di sini tadi habis di ujung hidung, ini di ujung hidung aku pakai biar terlihat lebih merona dan terlihat lebih cute gitu loh. Dan aku pakai juga di bagian ujung dagu. Kemudian lanjut untuk bagian eyeshadow itu jangan langsung di apply satu langsung ke seluruh kelopak mata, itu jangan, itu bikin kelihatan ngeblok dan terlihat lebih tua. Jadi untuk blush on itu pakai yang warnanya orange atau warnanya tuh agak lebih cerah. Yang ini diketuk-ketuk, ini ditaruh ke seluruh kelopak mata ya. Jadi kalian kalau pakai nih pakai warna agak muda dulu, jangan langsung yang tua terus kalian blend semua tuh, jangan. Jadi ini sebagai base dulu. Kalau kalian pakai satu warna dan itu ditaruh ke seluruh kelopak mata, itu kayak terlihat apa ya? Kenapanya? Kayak ngeblok aja gitu. Lanjut ke warna yang lumayan agak gelap ya. Ini warnanya juga agak mirip orange, cuman dia agak lebih gelap lagi. Ini taruh di ujung aja ya, di ujung mata, dan dibawa masuk tapi sampai pertengahan aja, dan itu di blend biar nggak terlihat antara perbatasannya gitu ya, jadi dia alami aja kayak gradasi gitu. Kemudian aku pakai shimmer warna brownnya juga nggak yang brown tua tapi agak ke gold gitu. Ini taruh di bagian tengah sini, dari bagian tengah baru diratakan ke samping-sampingnya. Nah jadi nggak flat banget ya, untuk bagian mata tuh dia nggak flat. Di bagian bawah mata pun aku juga pakai warna yang sama tadi, yang warna agak gelap itu. Dia bagian bawah mata nggak yang sampai sini ya, tapi dia dari ujung sini sampai pertengahan aja, dan pas banget di bawah mata. Terus juga aku mau kasih shimmernya di bagian kantung mata, di bagian bawah mata sini. Ini bikin mata terlihat lebih berbinar gitu loh guys. Dan di sini aku mau lanjut pakai bronzer powdernya, karena kan tadi aku nggak pakai bronzer yang krimnya, hanya pakai contour aja. Nah di sini aku sekarang mau pakai bronzernya. Kalau si contour kan tadi di bagian bawah tulang pipi, kalau bronzer dia di atas tulang pipi.
Nah, ini biar terlihat lebih berdimensi. Dia mengikuti arah blush on juga ya, letter L. Tapi di bawahnya blush on, ngerti gak sih? Kayak ini contour, bronzer, baru blush on. Nanti blush on kita tambahin lagi biar dia tuh terlihat kayak perpaduan warna gitu ya. Untuk di bagian dahinya dia di bagian bawah kontur ya taruhnya. Aku tambahin juga di bagian hidungnya sama kayak yang tadi penempatan kayak kontur. Di bawah ke sini kayak membentuk huruf U. Nah, aku tambahin lagi blush on-nya. Jadi tadi kan udah pakai, tapi aku tambahin lagi. Di sini sedikit-sedikit aja tambahinnya. Jadi makeup itu terlihat lebih menonjolkan, lebih berdimensi, lebih kayak lebih ada makeup gitu. Maksudnya kayak enggak yang flat gitu aja, tapi dia lebih timbul. Lanjut, kita ke bagian shimmernya. Ini yang bikin makeup terlihat lebih glowing. Jadi di sini aku pakai shimmernya nih warnanya brown gitu ya, gold gitu. Cuman dia sebenarnya kalau di apply itu enggak yang terlalu berwarna. Jadi dia kayak hanya meninggalkan cahaya-cahaya berkilau aja. Untuk penempatannya, pertama taruh di bagian pipi. Dan di bagian pipi itu jangan hanya yang segaris, kebanyakan orang segaris aja. Nah, biar terlihat lebih alami, kayak glowing alami, itu di agak lumayan banyak. Tapi guys, ini disclaimer ya. Kalian harus pakai yang bulirnya tuh halus, jangan yang bulirnya timbul. Ini halus guys, jadi walaupun kalian pakai banyak pun aman ya. Jadi hanya meninggalkan bekas kayak mengkilap-mengkilap aja gitu loh, nggak yang berantakan. Kalian bisa lihat tuh di ujung mata, eye corner, bagian ujung hidung, sama di bagian tulang. Ini jangan langsung rata gitu ya. Nah, dari ujung hidung sama si tulang aja. Di bagian bawah alis, sama di atas alis, dan di dahi. Dahi sedikit-sedikit aja. Dan di atas bibir sini. Terlihat lebih glowing kan, jadi nggak yang matte gitu loh. Kalian bisa bandingin sama yang sebelumnya. Dan ini after. Lanjut, setelah kita pakai shimmer ini, aku mau ke bagian alis. Dan ini guys, aku mau kasih tahu caranya. Kalau kalian pengen bikin alis yang berserat, kan biasanya kalau MUA itu kan langsung apply lemnya tuh ke alis. Nah, itu kan akan beresiko dia gampang ngegumpel. Jadi aku cari hacksnya yang lebih mudah. Jadi buat siapapun, pemula pun juga langsung bisa bikin alis berserat. Kalian siapin spulinya dan lem bulu mata. Kita kasih warna dulu di bagian alisnya, karena aku pengen warnanya agak bronzer gitu ya, nggak yang terlalu coklat. Di bagian alis ini agak dibersihkan dulu biar nggak ngegumpal nantinya. Kita taruh lemnya ini di spoolie, taruh sedikit, lalu diratakan, keluarin sedikit aja tadi si lemnya itu, baru kita apply ke alis. Nah, dia langsung ngejingkrak kan, langsung bagus banget. Dan ini dijamin gak akan ngegumpal. Karena kan kalau pakai teknik MUA, dia biasanya ada beberapa alat yang bikin dia nggak ngegumpal. Cuman kan aku kan juga nggak lengkap alatnya, cukup pakai spoolie ini aja dan lem, udah langsung jadi alis ngejingkraknya. Aku tambahin dulu pakai ini ya. Aku tambahin lagi pakai blush on coklat, atau kalian punya brow cara juga boleh banget. Cuma aku sini nggak punya brow cara, jadi aku pakai maskara untuk dia tuh memberikan warna lagi. Di bagian ujung di sini aku mau tambahin warna yang coklat ya. Coklatnya sedikit aja, ini dia udah cukup ditol aja, dia udah bener-bener pigmented banget. Jadi kayak dia tuh memberikan keisian di hidup. Maksudnya apa sih? Kayak memberikan
isi di ujung alis ini. Ini kalau keduanya udah apply dan udah rapi, lanjut ke bagian fake lash. Ini setelah terpasang tinggal ditekan aja kalau misalkan dirasa lemnya udah kuat dan udah kering, biar terlihat lebih lentik lagi. Boleh dibantu dengan pinset. Ini guys, ini hampir kelupaan sebenarnya, tadi udah semuanya udah keset makeup, bahkan sudah setting spray, tapi ini aku putar ulang lagi, maksudnya kayak ini tuh aku taruh sebelum di setting. Jadi ini aku punya hacks untuk pakai eyelinernya itu, kalian kalau punya alat atau benda yang kayak gini ujungnya boleh kalian pakai dan dipakein powder bedak ini. Baru dipakein eyelinernya, taruh di dalam yang tadi sudah kita garis ya, eyelinernya taruh di dalam garis yang tadi sudah dibingkai. Nah ini kalau udah kepasang begini, tinggal di brush aja sisa bedaknya tadi, tinggal disapu, dibersihin, jadi langsung bagus banget. Ini hacksnya mantep banget. Lanjut ke bagian lipisnya. Pengen bikin lipis tuh yang lagi tren sekarang, kayak lipis ombre-nya tuh tapi ombre yang segar gitu loh. Nah dia itu pakai blush on dulu. Aku pakai dia warna yang supernova, jadi dia agak warnanya orange juga ya. Dia di samping warna yang blush on tadi aku pakai, jadi dia warnanya orange cream gitu. Ini pakai ke bibir, apply aja. Aku mau pakai warna pink di sini, warna pink yang tadi yang kita pakai buat blush on. Ini di apply ke bibir sedikit-sedikit aja dan ditatap lebih dahulu. Ini masih kayak kumbang larva, masih pucat. Aku tambahin dia lip care yang tadi, ini dia aqua, dia kayak warnanya kayak gel aja, bening gini. Ini taruh di bagian bibir bawah aja. Ini masih agak pucat walaupun udah berkilau. Aku tambahin di sini warna yang agak lumayan merah. Ini aku juga kurang tahu sih ini merek apa, kalian bisa pakai Kekemut juga, yang merek Kekemut. Aku juga biasa pakai Kekemut, cuman aku sekarang lagi pengen pakai warna ini. Ini kita taruh, jadi dia warnanya enggak yang pucat banget gitu loh. Ini kita ombre, dia taruh di bagian dalamnya. Kita apply-nya dari bagian tengah dulu. Aku mau pakein dia highlighter lagi. Ini aku pakein ya, dia ada shimmernya. Oke, step terakhir kita pakai setting spray. Jadi setting spray ini 3 kali ya, 3 kali semprot. Jadi yang pertama sebelum complexion, selanjutnya setelah complexion, dan yang terakhir itu setelah semua makeupnya sudah terpasang di muka. Ini tuh benar-benar bagus banget karena dia memberikan efek glowing juga, karena dari si glitternya ini yang bikin muka tuh terlihat glowing juga. Ini tunggu kering dulu aja. So this is guys final looknya dari beberapa hacks, mungkin nggak semuanya hacks, cuman ini tuh mempermudah banget gak sih untuk makeup, apalagi kalian yang masih pemula tapi mau cobain makeup yang pro. Itu benar-benar ngebantu banget, karena aku sebenarnya juga makeupnya juga yang belum terlalu pro, tapi aku dengan menggunakan hacks tadi itu makeup aku terlihat lebih bagus, lebih hidup. Jadi kalian yang memang merasa nggak bisa makeup, itu bukan karena nggak bisa guys, tapi kalian belum bisa. Jangan ada yang bilang nggak bisa, karena semuanya itu kita pasti bisa, tinggal belajar aja. Jadi kalian kalau misalkan suka boleh banget komen. Ini juga makeupnya bagus banget, kalian kalau mau pakai untuk foto KTP atau kalian mau untuk jadi bridesmaid, ini juga cocok banget loh. Jadi
bisa untuk ke semua acara masuk ya. Karena ini makeupnya tuh juga seger banget sih, menurut aku ini seger banget kalau dilihat tuh kayak fresh gitu ya. Jadi kalau kalian suka boleh banget komen, like, dan subscribe. See you guys.